Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Harun Jawan Pakali dengan NIM 142012 000 6R, KKPN 20A, program studi S1 Keperawatan Kupang. Di sini saya akan melakukan tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik. Saya dari kampus Tikes Nusantara Kupang. Baik, yang pertama submateri. Pengertian dependen dan independen sampel. Sampel dependen berarti sampel dengan subjek atau kelompok yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Yang kedua, sampel independen berarti sampel dengan kelompok yang berbeda yang mungkin mendapatkan perlakuan yang sama atau berbeda. Yang kedua itu submateri. Analisis penentu untuk sampel independen. Pertama, analisis parametrik yang digunakan untuk menguji dua sampel independen adalah uji tes independen, sampel fungsi tes independen. Sampel adalah sebagai uji komparasi antara dua sampel bebas terindependen. Tes ini diterapkan jika analisis data bertujuan untuk mengetahui apakah dua kelompok sampel berbeda dalam variabel tertentu. Adapun contoh penggunaan tes ini ialah pertama, peneliti di bidang pendidikan ingin mengetahui adakah ada perbedaan peruntukan belajar antara siswa laki-laki dan siswa perempuan di suatu sekolah. Kedua itu di perusahaan, tes ini juga dimanfaatkan untuk mengetahui apakah ada perbedaan. Yang ketiga, di perusahaan, tes juga dimanfaatkan untuk mengetahui apakah ada perbedaan produktivitas kerja antara karyawan dan karyawati. Yang keempat itu ada tindakan perbedaan motivasi kerja antara karyawan yang berstatus tetap dan karyawan kontrakan. Adapun yang berikut tes diaplikasikan dengan beberapa kondisi, antaranya yang pertama berhadapan dengan dua sampel bebas, lab sampel diambil secara random. Yang ketiga itu variabel yang dikompresikan menghasilkan data paling rendah berskala interval. Berikutnya cara melakukan uji tes independen adalah sebagai berikut. Yang pertama, klik analyze, terus ke compartments, terus ke independent sample test. Selanjutnya memasukkan variabel yang akan diuji ke dalam kolom tes variabel atau subjek S, variabel kelompok ke dalam grouping variabel, kemudian klik define group. Selanjutnya, jika misalnya menggunakan variabel jenis kelamin sebagai grouping variabel, maka ketik perempuan ke dalam grup T dan laki-laki ke dalam grup 2. Kemudian klik continue. Langkah terakhir klik OK. Lanjut, yang kedua, analisis parametrik untuk dua sampel dependen. Pertama ya, dalam analisis kuantitatif uji statistik, tes kekerjaan digunakan dalam eksperimen eksperimen yang menggunakan sampel atau sampai berkorelasi atau collage samples. B. Sampel berkorelasi artinya sampel yang telah disamakan atau di match salah satu atau lebih variabel yang
diperkirakan berpengaruh terhadap hasil eksperimen. Tes ini bisa diaplikasikan dalam dua bentuk, rancangan atau desain, yakni kontrol eksperimen atau method subject design, dan rancangan sebelum dan sesudah atau before after design trimestri B subject. Bagian C, penelitian eksperimental dengan menggunakan method subject design adalah eksperimen yang menggunakan kelompok kontrol dan eksperimen yang telah disamakan subjeknya sebelum eksperimen dilaksanakan. Dalam hal ini, variabel yang disamakan adalah variabel yang di luar variabel tersebut. Eksperimen yang diperkirakan secara teori dapat memberikan pengaruh terhadap hasil eksperimen. Artinya, kelak akan dibuktikan bahwa jika terjadi perubahan terhadap hasil eksperimen, maka perubahan tersebut terjadi semata-mata hanya disebabkan oleh adanya pengaruh, perlakuan atau treatment yang diberikan selama eksperimen dilakukan. Jadi selanjutnya analisa dengan tes untuk sampel berkolasi juga dapat diterapkan untuk model penelitian eksperimen design treatment by subjects. Lalu yang bagian E, eksperimen ini hanya menggunakan suatu kelompok sampel atau one group eksperimen, tetapi kelompok ini sekaligus juga menjadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dengan demikian dilakukan 2 kali pengamatan dalam periode yang kelainan, yakni sebelum adanya perilaku atau treatment dan sesudah. Oleh sebab itu penelitian eksperimen jenis ini dipopuler juga dengan sebutan rancangan sebelum dan sesudah. Pertama itu bagian F, fungsi tes patient pilot adalah pertama untuk uji komparasi antara 2 sampel bebas independen. Tes T-code juga dapat digunakan. Yang kedua, sebagai alat analisa untuk uji komparasi antara sampel hasil penelitian dengan desain eksperimental, baik yang menggunakan rancangan kontrol eksperimen maupun sebelum dan sesudah. Yang ketiga, sebagai alat untuk uji pengaruh atau aktivitas suatu perilaku atau treatment. Yang bagian G, syarat atau asumsi Demas Pilot antara lain. Yang pertama, berhadapan dengan 2 kelompok sampel yang sudah disampaikan suatu lebih variabel yang secara teoritis diperkenalkan dapat berpengaruh terhadap hasil eksperimen. Selain itu, tes ini juga bisa berhadapan dengan satu sampel yang dibagi dalam kelompok kontrol dan sesudah program diposisikan sebagai kelompok eksperimen. Kedua itu data yang diperoleh dari hasil pengukuran paling rendah berkala interval. Yang ketiga, akan melakukan uji untuk mengetahui pengaruh suatu perilaku. Gen H itu cara melakukan uji tes pilot dengan SPS adalah pertama itu click analyze, terus ke conversion, lalu ke pilot sample test, lalu yang kedua pilih variabel yang akan dibandingkan dengan cara menghitung masing-masingnya variabel tersebut. Lalu yang ketiga, kemudian klik tanda panah untuk memasukkan ke dalam kotak pilot variabel. Lalu yang bagian C, submateri 3, yang pertama uji non parameter 2 sampel independen. Yang bagian A, uji main weighting
methods adalah uji non-parametris yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok bebas bila skala dan variabel terkaitnya adalah ordinal atau interval atau ratio, tetapi tidak berdiri sebagai normal. Berdasarkan definisi tersebut, uji methods mewajibkan data berskala, ordinal, interval atau rasio. Apabila dan interval atau rasio, maka distribusinya tidak normal. Sumber data adalah dua kelompok yang berbeda, misal kelas A dan kelompok kelas B, di mana individu atau objek yang diteliti adalah objek yang berbeda satu sama lain, jadi harus saling berbeda antara satu kelas dan kelas B. Contohnya, cara melakukan uji methods ini dengan SPS adalah: pertama, klik menu analyze, lalu ke non-parametric test, list to independent samples. Yang kedua, pada kolom test variable list, masukkan variabel yang akan diuji. Yang ketiga, pada kolom grouping variabel, masukkan variabel yang digunakan sebagai pembanding, misalnya jenis kelamin. Yang keempat, klik define group untuk grup 1 isi dengan 1, yang berarti grup 1 bertanda 1, atau laki-laki. Untuk grup 2 isi dengan 2, yang berarti grup 2 berisi tanda 2 atau perempuan. Lalu setelah pengisian selesai, tekan continuous. Bagian B, uji Kolmogorov-Simon. Uji Kolmogorov-Simon adalah pengujian analis yang banyak dipakai terutama setelah adanya banyak program statistik yang beredar. Kelebihan dari uji ini ialah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan proses di antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain, yang sering terjadi pada uji numeris Kolmogorov. Menggunakan grafik, konsep dasar dari uji numeris Kolmogorov adalah dengan membandingkan distribusi data atau yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi ditransformasikan ke dalam bentuk z-score dan ditransformasikan normal. Jadi sebenarnya uji Kolmogorov-Simon adalah uji perbedaan antara data yang diuji normalitas dengan data normal yang baku. Lalu seperti pada uji beda biasa, jika signifikan di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika signifikan di atas 0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Penerapan pada uji Kolmogorov-Simon adalah bahwa jika signifikan di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal. Langkah-langkah yang analisa untuk uji Kolmogorov-Simon pada PSS. Yang pertama, klik menu analyze, non-parametric test, terus ke satu sampel case, tentukan variabel yang akan analisa, lalu dimasukkan pada variabel list, lalu klik option untuk menentukan analisa yang dihendaki, lalu klik continue untuk melanjutkan analis, lalu klik OK. Lalu yang ketiga, uji Wolfram. Uji Wolfram digunakan untuk menguji hipotesis awal bahwa dua sampel independen diambil dari proporsi yang sama versus hipotesis antithesis bahwa kedua sampel independen berasal dari populasi yang berbeda. Perbedaan dimaksud bisa dalam
keseimbangan hal yaitu dalam ukuran pemaksudan atau consonance dalam ukuran variabel atau kemisalan sequence dikatanya minimal ala skala koordinat. Langkah ujinya Wolf dengan menggunakan SPS adalah sebagai berikut. Yang pertama, klik minimize no kinetic test, lalu legis dialog, lalu dua independent sample. Kedua itu pada kotak dialog yang muncul melakukan variabel penelitian pada kotak test variabel. Masukkan variabel yang akan digunakan sebagai pembanding, misalnya jenis kelamin pada kotak grouping variabel. Pastikan pilihan words aktif. Yang ketiga, klik tombol advanced group pada kotak grup 1, masukkan angka 1 untuk wanita. Pada kotak grup 2, masukkan angka 2 untuk pria jenis kelamin laki-laki. Lalu klik continue. Setelah itu klik OK untuk melakukan analisa atau pembandingan melihat data tersebut. Lalu kedua, uji non parametrik, dua sampel dependent. Uji workshop digunakan untuk menganalisis hasil pengamatan yang berpasangan dan dua data apakah berbeda atau tidak. Workshop signal rank test digunakan hanya untuk data bertipe intervensi atau rasio, namun datanya tidak mengikuti distribusi normalnya. Lalu ada langkah-langkahnya melakukan uji workshop dengan menggunakan SPS ialah sebagai yang pertama, pada menu klik analyze non-kinetic test 2, latest sample. Setelah jendela terbuka, masuk proses ke kontak variabel 1 dan masukkan postes kotak variabel 2 dan arahkan seleksi ke postes atau postes. Kemudian klik tanda panah ke kanan. Selanjutnya centang workshop dan tekan OK. Yang kedua, klik tombol option dan centang descriptive, lalu klik continue. Lalu uji Zin tes sesuai dengan namanya, yaitu uji tanda. Uji menggunakan tanda tambah atau kurang sebagai datanya. Uji membandingkan dua populasi. Bentuk datanya adalah ranking dan berpasangan. Untuk setiap pasangan dicari selisihnya, kemudian dihitung jumlah selisih positif dan jumlah selisih negatif. Jika selisih pasangan data bernilai 0 atau tanpa tanda, maka pasangan tersebut tidak dianalisis. Dengan demikian akan jumlah sampelnya n kurang. Jika benar, maka jumlah selisih positif dan jumlah selisih yang negatif kurang lebih sama atau masing-masing dari jumlah sampel. Adapun langkah-langkahnya melakukan uji sequence test dengan menggunakan SPS ialah: pertama, klik analyze no parametric test, legis dialog atau dua sampel. Kedua, masukkan pra dan post ke test press masing-masing variabel 1 dan variabel 2. Ketiga, pilih sign, lalu klik option, pilih desktop dan vertex, klik continue, lalu terakhir klik OK. Uji Mignard oleh seorang ahli psikologi bernama Quinn Mignard pada tahun 1947. Uji ini digunakan untuk penelitian yang membandingkan belum sesudah peristiwa atau treatment, di mana T
Setiap objek digunakan sebagai pengontrol dirinya sendiri atau evaluasi upload measurements of the same objects using them as their own console. Uji dilakukan pada dua kelompok sampel yang berhubungan skala pengukurannya nominal atau binary response dan untuk continuous 2x2. Langkahnya yang pertama, klik analyze no test lexios to samples sehingga muncul teks to relate sample text. Lalu kedua, pindahkan variabel pretest ke dalam kotak test point, tepatnya ke dalam kotak variabel 1 dan pindahkan ke variabel post-test ke dalam kotak test points, tempatnya ke dalam kotak variabel 2 atau 2, lalu pada kotak test tipe kuncing my normal, lalu seperti biasa klik OK. Baik, mungkin hanya saja presentasi materi tentang every day I think about you. How can I stop it? You are so cute. And why you always kept me so insecure? Don't you know that you are so cute? So please stop being so insecure.